Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat datang di webinar Tips and Trick bersama Kak Jihan Nadira, alumni SMA Al-Zuardi angkatan ke-14 sebagai narasumber, dan saya Aca yang akan memandu acara ini hingga selesai. Agar acara dapat berjalan dengan lancar, saya akan membacakan rules-nya terlebih dahulu. Pertama, seluruh audiens diharapkan mematikan mikrofon selama kegiatan kelas berlangsung. Video mohon diaktifkan. Kedua, operator memiliki kendali penuh atas penggunaan mikrofon dan video. 3. Audiens dimohon untuk tidak keluar masuk ruangan kecuali ada gangguan sinyal atau keadaan mendesak. Pada sesi tanya jawab, audiens bisa mengirimkan pertanyaan dengan format nama, _kelas, _pertanyaan di kolom chat untuk dilanjutkan dengan dipilih oleh moderator. Jadi jangan lupa untuk menulis pertanyaan ya. Sekarang sebelum kenalan langsung dengan narasumber kita, saya kasih bocoran sedikit tentang Kak Jihan terlebih dahulu. Kak Jihan ini adalah lulusan SMA Al-Zuardi angkatan ke-14. Kini sedang menempuh pendidikan di Universitas Indonesia Fakultas Kesehatan Masyarakat. Juga seorang digital creator. Achievement-nya Kak Jihan banyak banget loh. Salah satunya Frisian Flag Campus Challenge, top 7 teams from various campus all around Indonesia. PPX Scholarship, MKSA Scholarship from Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Nah, penasaran kan? Langsung saja, Kak Jihan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Aca sambutannya. Sebelumnya saya juga mau bilang terima kasih untuk moderator, terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru dari SMA Al-Zuardi, khususnya Ibu Eni, yang telah secara khusus mengundang saya untuk menjadi pemateri pada sesi life skills pada pagi hari ini. Gitu. Mungkin aku perkenalan lagi juga kali ya, biar enak. Kenalin teman-teman, nama aku, mungkin aku pakainya aku aja biar agak lebih santai. Kenalin, nama aku Jihan. Aku sebenarnya alumni juga dari Al-Zuardi angkatan 14, tadi juga udah disebut sama Aca. Sekarang aku lagi kuliah di semester 6 di UI. Aku ambil Fakultas Kesehatan Masyarakat, khususnya di Prodi Gizi, angkatan 2017. Jadi aku masih belum lulus sebenarnya, aku masih jadi mahasiswa di sini. Jadi sebenarnya aku diminta Bu Eni untuk sharing tentang pengalaman aku mempersiapkan diri aku di seleksi masuk perguruan tinggi negeri gitu. Jadi di sesi hari ini mungkin aku akan modelnya sharing-sharing aja, santai aja. Mungkin aku bakal tektokan juga sama Aca ya, Ca. Nanti mungkin kamu bisa on cam terus biar aku bisa enak ngelihatnya. Okay, nanti kalau kalau ada yang mau tanya-tanya bisa tadi yang kayak Aca bilang bisa tanya. Ini kita santai aja ya model diskusinya teman-teman gitu. Jujur aku agak sedikit nervous karena biasanya aku juga kayak kalian, 3 tahun yang lalu itu aku duduk biasanya di Al-Zuardi, duduk paling belakang gitu ya, nontonin life skills, nontonin narasumber-narasumber yang ngasih insight baru gitu. Semoga harapan aku di life skills yang 3 tahun yang lalu dapat insight baru itu bisa kalian penuhi sekarang gitu. Semoga apa yang aku sampaikan sekarang bisa ngasih pandangan kalian tentang gimana sih cara persiapan untuk masuk perguruan tinggi negeri, dapat insight baru terkait persiapan masuk perguruan tinggi negeri itu sendiri gitu. Nah di sini sebenarnya aku juga udah nyiapin presentasi. Mungkin aku akan tampilin dulu kali ya biar kita enak diskusinya gitu. Mungkin aku izin untuk share screen dulu sebentar. Oke, udah masuk belum ya? Sudah, Kak. Oke, udah. Jadi kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku di sini bakal ngasih sebenarnya, mungkin aku bakal cerita juga pengalaman aku saat aku jadi saat aku jadi siswa di SMA Al-Zuardi dan gimana ceritanya aku bisa mempersiapkan diri aku untuk akhirnya bisa diterima nih di kampus idaman aku sekarang gitu.
Tapi sebelum kita mulai nih, sebenarnya aku pengen tanya dulu nih ke kalian, buat yang nonton nih. Kira-kira setelah lulus dari Lazuardi, kalian itu ada pikiran nggak sih pengen lanjut kuliah di mana? Atau enggak kalau aku nanya kamu, Cak, kamu kira-kira nanti nih habis dari Lazuardi, kan kamu sekarang kelas 11 ya? Iya, Kak. Nah, kamu udah ada bayangan belum sih nanti pengen lanjut kuliah di mana? Udah sih, Kak. Di mana tuh? Pengennya ke luar negeri. Pengennya ke luar negeri. Oke, mungkin teman-teman yang lain juga bisa tulis di kolom komentar ya, pengen masuk di mana. Nah, tadi pas aku tanya ke Aca udah bisa jawab nih, kira-kira dia pengen lanjut kuliahnya di luar negeri. Nah, itu sebenarnya udah jadi salah satu langkah awal yang bagus untuk persiapan diri kalian masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi saat kalian udah, oke Kak, aku kepikiran nih pengen masuk ke kampus A, kampus B, kampus C. Nah, itu sebenarnya udah satu langkah awal yang bagus gitu. Nah, mungkin banyak dari kalian yang udah punya pikiran pengen masuk ke kampus A, B, C, D, E, F gitu. Secara garis besar sebenarnya aku bisa klasifikasiin kampus-kampus itu sebenarnya jadi dua, Ca. Ada PTN dan ada PTS gitu. Mungkin aku akan jelasin singkat dulu kali ya perbedaan PTN dan PTS. Karena kan ini untuk persiapan kita masuk ke perguruan tinggi negeri, jadi kita perlu tahu dulu sebenarnya apa sih bedanya. Ini mungkin aku akan jelasin singkat aja. Sip. Nah, jadi PTN itu kan namanya perguruan tinggi negeri ya. Nah, jadi dia kalau misalkan kita lihat dari status itu dia diselenggarakannya oleh pemerintah. Berbeda dengan PTS gitu. PTS dia namanya perguruan tinggi swasta. Jadi dia diselenggarakan oleh pihak swasta atau lembaga tertentu gitu. Nah, maka dari itu dari segi biayanya biasanya secara umum PTN itu akan cenderung lebih murah karena ada subsidi dari pemerintah buat anggaran kuliahnya gitu. Berbeda dengan PTS. Cuman sebenarnya ini nggak semua ya, ini beda-beda. Cuman secara umum aja. Secara umum PTS karena dia model pembiayaan yang mandiri, jadi biasanya dia cenderung sedikit lebih mahal daripada di PTN gitu. Cuman sebenarnya masalah biaya ini subjektif sih. Ada yang mahal atau murah itu kan subjektif ya. Gitu. Nah, selanjutnya dari jalur masuk. Nah, sebenarnya jalur masuk itu, ini aku general aja ya, secara garis besar jalur masuk di PTN itu ada 3, Ca. Ada SNMPTN, ada SBMPTN, dan ada mandiri. Mungkin aku akan jelasin ini lebih detail nanti setelah ini. Kalau di PTN sendiri, dia jalur masuknya mandiri gitu. Jadi, mereka nggak ada SNMPTN atau nggak ada SBMPTN. Ujian mereka tuh dilaksanakan secara mandiri, baik itu mulai dengan seleksi rapot atau mungkin dari wawancara atau dari tes tulis gitu. Pokoknya ini dikasih ke swasta untuk ya udah terserah gimana kalian mau nyeleksi mahasiswanya gitu. Nah, yang terakhir ini tentang peluang kerja. Nah, sebenarnya aku pengen ngebahas sedikit tentang peluang kerja karena banyak nih stereotype yang berpikiran kalau aku pengen masuk PTN karena peluang kerjanya lebih tinggi nih daripada di PTS gitu. Nah, sebenarnya itu sebenarnya adalah stereotype yang salah ya. Peluang kerja itu sebenarnya utamanya faktor utama yang menentukan orang punya peluang kerja yang bagus atau enggak itu dari dirinya sendiri, dari kualitas dirinya dia sendiri gitu. Asal kampus itu mungkin aku nggak denial itu asal kampus itu juga mungkin akan memberikan faktor, cuman nggak jadi faktor utama. Utamanya tetap dari diri sendiri gitu. Jadi intinya asal kampus itu nggak utama dalam menentukan peluang kerja seseorang. Maka dari itu kita harus teliti dalam mencari prospek pendidikan tinggi yang akhirnya bisa menentukan kemana sih arah kita gitu. Jadi yang paling nentuin sebenarnya adalah diri kita sendiri. Jangan terpaku pada stereotip atau keyakinan umum tentang prospek kerja ini harus dari PTN loh, enggak gitu. Itu sebenarnya dari diri kalian sendiri. Karena sebenarnya zaman itu kan berkembang ya, berubah terus ya. Jadi gimana pintar kita untuk bisa tahu nih kira-kira ke depannya demand-nya kemana sih gitu. Kita juga harus banyak-banyak cari tahu juga sebenarnya gitu. Nah, balik lagi sebenarnya aku pengen balik lagi sharing seputar persiapan aku masuk ke perguruan tinggi negeriku sekarang gitu ya. Nah, jadi ini beberapa alasan sih yang mendasari kenapa aku akhirnya bisa milih kampusku yang sekarang. Yang pertama itu adalah dari akreditasi jurusan maupun kampus yang baik gitu. Jadi sebelum aku akhirnya bisa nentuin nih pengen masuk kuliahku sekarang, itu ada proses panjang sebelumnya. Ini yang aku dapat saat aku sekolah di Lazuardi gitu. Jadi aku tuh
selalu tanya-tanya sebenarnya buat ke mungkin guru yang menghandle atau ke psikolog. Mungkin kan kalau di Lazuardi kan ada sesinya ya untuk diskusi gitu bareng sama, kalau nggak salah waktu zamanku itu Bu Dela. Jadi kita diskusi seputar kita nanti kuliah mau gimana, apakah cocok nggak sih jurusan kita. Nah itu aku manfaatin banget sebenarnya sama Bu Dela. Jadi aku tanya-tanya kira-kira kalau aku sukanya kayak gini, terus kemampuan aku kayak gini, kira-kira aku cocoknya gimana sih? Dan Bu Dela kasih insight juga, kasih pandangan, oh ini nih kampus yang cocok sama kamu, jurusan yang cocok sama kamu. Bahkan sampai sekarang pun sebenarnya aku bisa kuliah di jurusan aku yang sekarang itu hasil dari diskusi bareng sama Bu Dela saat aku SMA gitu. Jadi sangat membantu banget sih saat aku sekolah ya, 3 tahun yang lalu di Lazuardi, itu ngebantu aku banget untuk dapat insight seputar dunia perkuliahan gitu. Dan saat aku tahu jurusan dan kampus yang aku mau ternyata punya akreditasi yang bagus. Nah, akreditasi yang bagus ini sebenarnya mencakup juga dengan fasilitas kampus yang oke, tenaga pendidik yang bagus juga. Nah, itu sebenarnya tertampung di sini gitu. Kalau misalkan bagus, maka mendorong akreditasinya juga bagus gitu. Jadi aku saranin kalian juga milih kampus yang punya akreditasi yang baik. Itu bisa kalian tanya atau mungkin kalian bisa buka juga di BANPT. Itu lembaga yang ngasih akreditasi kampus dan jurusan. Nah, selanjutnya itu adalah dari biaya yang terjangkau gitu. Sebenarnya tadi aku bilang biaya itu kan sebenarnya subjektif ya, orang punya preferensinya masing-masing. Cuman kalau misalkan aku di kampus yang sekarang itu biaya kuliahnya terjangkau. Jadi nggak banyak orang sebenarnya yang tahu. Dan aku bisa alokasi ini anggaran dana untuk aku kuliah, bisa aku savings untuk mungkin aku akan ada kebutuhan lain, mungkin untuk misalkan S2 mungkin atau kehidupan life after kampus nantinya gitu. Jadi biaya yang terjangkau ini juga jadi salah satu pertimbangan juga. Selain itu juga di kampusku itu mereka nyediain banyak beasiswa gitu. Jadi sangat menunjang perkuliahanku sampai sekarang gitu. Dan yang terakhir itu adalah jaringan alumni yang kuat dan luas. Nah, ini jadi salah satu pertimbangan juga, balik lagi sih, karena jaringan alumni yang kuat ini juga akan sedikit berpengaruh, nggak sedikit ya, berpengaruh sih sebenarnya untuk peluang karir kalian ke depannya gitu. Kalau misalkan setahu explore aku ya, yang aku cari tahu gitu ya, alumni-alumni di kampusku sekarang itu udah tersebar di Indonesia dan mereka udah fokus di bidangnya masing-masing, ada dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, keuangan gitu. Jadi menyebar luas dan punya pengaruh yang besar juga gitu. Nah, tadi kan mungkin aku juga udah sedikit mengiming-imingi gitu ya, kayak tentang kampusku gitu. Nah, sekarang aku bakal kasih sebenarnya tips apa aja sih yang aku pakai saat aku mempersiapkan diriku di seleksi masuk perguruan tinggi negeri gitu. Nah, yang pertama banget yang harus kalian siapin itu adalah kalian harus tahu nih mekanisme pendaftaran di seleksi masuk perguruan tinggi negeri gitu. Tadi secara garis besar itu ada 3, ada SNMPTN, ada SBMPTN, dan ada ujian mandiri. Mungkin aku akan jelasin dulu dari SNMPTN ya. Nah, jadi mungkin ini kebanyakan kelas 10 ya, dan kelas 11, sama kelas 12 ya? Iya. Ya, oke. Nah, jadi mungkin yang kelas 12 atau yang kelas 11, mungkin kalian udah cukup familiar dengan SNMPTN gitu ya. Jadi SNMPTN ini adalah jalur undangan yang resmi diselenggarakan oleh LTMPT. LTMPT itu adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri. Jadi SNMPTN ini biasanya diselenggarakan hanya untuk satu angkatan aja. Misalkan angkatan 2020, SNMPTN 2020, berarti yang bisa ikut cuman angkatan 2020 atau kelas 12 gitu. Jadi yang kelas 11 atau yang kelas 10, mereka belum bisa ikut SNMPTN, tapi mereka bisa mempersiapkan diri mereka untuk mengikuti SNMPTN. Dengan apa? Dengan menjaga nilai rapot kalian bagus, terus kalian juga mungkin bisa mempersiapkan sertifikat-sertifikat, karena prestasi akademik maupun prestasi non-akademik itu mempengaruhi banget sama peluang kalian diterima di SNMPTN. Gitu. Jadi buat kalian nih yang udah nonton dari sekarang, ini adalah privilege juga sebenarnya buat kalian. Jadi kalian lebih tahu, oh jadi aku ternyata bisa nih nyiapin diriku untuk SNMPTN. Mulai dari aku belajar biar nilai rapotku bagus, aku bisa ikutan banyak lomba. Nah itu juga bisa jadi salah satu pertimbangan kalian setelah kalian nonton live skills pada pagi hari ini ya.
Nah, terus selanjutnya adalah faktor lingkungan. Jadi di SNMPTN itu kan tadi ya aku bilang kalau dia itu ngelihatnya sebenarnya nggak cuma dari nilai rapot aja, tapi dari sertifikat mungkin prestasi kalian, akreditasi sekolah. Nah, akreditasi sekolah ini juga berpengaruh sih. Dan setahu aku Lazuardi juga banyak kok yang berhasil meloloskan siswanya di SNMPTN, dan itu juga jadi hal bagus gitu karena semakin banyak alumni yang udah diterima di perguruan tinggi negeri, semakin besar possibility kalian untuk bisa diterima di kampus yang sama karena kampusnya udah kenal lah istilahnya sama Lazuardi. Oh, ini anak Lazuardi gitu. Apalagi kalau alumninya berprestasi gitu, itu akan jadi nilai plus juga gitu. Terus selanjutnya SNMPTN ini dilaksanainnya gratis ya, jadi kalian nggak perlu ngeluarin biaya lagi. Ini udah diatur juga sama sekolah. Tapi setahu SNMPTN ini kuotanya nggak terlalu banyak gitu, dan akan ada seleksi akan ada seleksinya lah untuk bisa dapat kuota SNMPTN ini gitu. Nah, kalau misalkan di UI sendiri, jalur undangan itu selain SNMPTN, itu kita kenal dengan PPKB atau Talent Scouting juga untuk kelas internasional. Jadi, kalau kalian berpikir untuk pengen masuk ke UI, kalian bisa coba untuk konsultasiin terkait SNMPTN, PPKB, dan Talent Scouting gitu ke Bapak Ibu Guru di Lazuardi ya, karena terbuka banget kok Bapak Ibu gurunya kalau kalian mau tanya-tanya. Nah, selanjutnya tes tulis nih, Ca. Jadi tes tulis itu di sini disebutnya SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, ini adalah jalur tes resmi yang diselenggarain oleh LTMPT juga. Jadi bentukannya itu kayak UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Mungkin yang kelas 12 baru kemarin nyelenggarain UTBK ya. Yang kelas 12 ya, kelas 12 baru kemarin nyelenggarain UTBK, yang kelas 11 mungkin tahun depan, yang kelas 10 masih ada 2 tahun lagi untuk kalian mempersiapkan di SBMPTN. Nah, SBMPTN ini terbatas di tahun kelulusan gitu. Jadi mereka cuman bisa dilakukan oleh siswa dengan tahun kelulusan 3 tahun maksimal. Misalkan kalau ini SBMPTN 2020, berarti yang bisa ikut adalah siswa di tahun angkatan 2020, 2019, dan 2018. Kalau yang 2018 berarti ini kesempatan terakhir mereka bisa daftar di SBMPTN gitu. Kalau 2017 kayak aku udah nggak bisa lagi. Nah, SBMPTN ini dia murni ngelihat dari hasil tes kalian di UTBK. Jadi kalau misalkan hasil nilai kalian bagus, ya berarti kalian bisa diterima. Cuma dari itu aja, nggak lihat dari mungkin kalian daerahnya gimana, sekolahnya gimana, alumninya gimana, itu nggak ada pengaruh. Nah, selanjutnya di SBMPTN itu dia berbayar, beda sama SNMPTN gitu. Kalau nggak salah biayanya antara 150 sampai 200 gitu, aku lupa. Nah, gitu. Nah, selanjutnya ada ujian mandiri. Nah, jadi ujian mandiri sebenarnya modelnya kayak ujian kayak SBMPTN juga, cuman dia diselenggarain dari masing-masing kampus. Kalau misalkan di UI sendiri, ujian mandirinya kita kenal dengan namanya SIMAK UI. SIMAK UI pun juga baru kemarin ya kita laksanain tanggal 5 Agustus gitu. Mungkin yang kelas 12 masih kepalanya masih panas gitu ya ngeliat soal-soal SIMAK. Yang kelas 10 sampai kelas 11 kalau kalian mau tes ombak gitu ya, pengen persiapin ujian mandiri, bisa nih ngelihat soal-soal SIMAK sebenarnya kayak gimana sih gitu. Nah, kalau ujian mandiri ini sebenarnya punya kuota penerimaan dan mekanisme ujian yang berbeda-beda gitu, tergantung dari masing-masing kampus, kebijakan kampusnya. Kalau di UI ujiannya kita pakai tes, kalau di tempat lain mungkin ujian mandirinya pakai nilai rapot itu tergantung. Jadi kalian cari tahu dulu kira-kira kampus kalian ujian mandiri kayak gimana. Jadi kalian bisa lebih well prepared untuk mempersiapkan diri kalian di tes masuk perguruan tinggi negeri gitu. Dan ini ujiannya berbayar ya teman-teman. Biasanya kalau di SIMAK itu ya sekitar 400 sampai 500 sampai 600 lah untuk per prodinya gitu. Nah, jadi kita langsung aja mulai ke tips yang pertama gitu. Aku akan bahas tips dan triknya ya. Yang pertama itu adalah siapin persiapan kalian itu sedini mungkin. Yang pertama itu dengan buat target perencanaan kuliah kalian sedini mungkin. Nah, ini makanya privilege nih buat kalian yang kelas 10 ataupun kelas 11, kalian udah dapat informasi ini. Karena aku pun baru ke trigger belajar itu pas akhir-akhir. Jadi buat kalian yang udah dapat informasi kayak gini, kalian bisa nih setelah ini mulai buat rancangan, kira-kira nanti aku pengen kuliahnya di mana ya? Apakah nanti aku mau ngambil jurusan Saintek atau mungkin ngambil jurusan Sosum?
Itu juga penting. Kenapa? Karena gini, banyak yang dia misalkan udah belajar nih 3 tahun, belajar 3 tahun IPA, tapi kemudian dia berpikir kayaknya aku cocoknya di jurusan IPS deh. Jadi dia terpaksa harus belajar lagi dari awal materi IPS gitu. Jadi saranku kalian cari tahu dulu nih sekarang, kira-kira kalian pengennya di bidang apa gitu. Jadi kalian bisa sejalan sama apa yang kalian pelajari nantinya gitu. Yang kedua, nggak ada salahnya untuk perhatiin strategi nilai rapot tadi yang aku bilang. Karena yang mungkin kelas 10 tadi udah aku kasih tahu ya. Jadi SNMPTN atau jalur undangan itu ngelihat dari nilai rapot kalian. Jadi kalian harus bisa mulai dari sekarang nih mempersiapkan strategi nilainya tuh yang bagus ya untuk di SNMPTN. Dia kurvanya naik gitu. Jadi dari awal, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu punya rata-rata nilai yang nunjukin naik gitu, kenaikan. Nah, itu lebih bagus. Jadi bisa kalian mulai siasati dari sekarang terkait dengan strategi nilai raport. Selanjutnya, perhatiin prestasi akademik dan non-akademik tadi yang aku bilang. Kalau mungkin teman-teman di kelas 11 sekarang mungkin lagi sibuk-sibuknya organisasi, itu bisa kalian sempetin juga tuh untuk cari prestasi-prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Kalau misalkan pengalaman aku di Lazuardi pas aku kelas 11, 10 dan 11 sih sebenarnya. Itu aku seneng banget explore dunia perlombaan bareng sama Pak Denny juga gitu ya di Research Club. Itu seru banget. Jadi kayak selain kita bisa dapat pengalaman baru, kita juga bisa dapat sertifikat dan adalah track record bagus di CV kita gitu. Jadi buat teman-teman kelas 10 11 bisa ya dicatat mulai dari sekarang. Setelah ini mulai buat target rencana nih. Berarti nilaiku harus kurvanya naik gitu. Dan yang terakhir itu ada cari tahu motivasi terbesar. Kenapa penting banget? Karena kalau misalkan pun aku udah kasih tahu nih jalur masuknya kayak gini-gini, tapi kalau kaliannya sendiri nggak ada motivasi yang kuat, ya sama aja. Jadi cari tahu motivasi terbesar kalian untuk bisa diterima di PTN itu sebenarnya apa sih. Jadi untuk cari motivasi pun sebenarnya banyak ya. Yang penting kalian dengan motivasi itu kalian mau bekerja lebih keras lagi. Kalau aku mungkin karena motivasiku orang tua gitu, orang tua yang benar-benar mensupport aku untuk bisa diterima di UI gitu. Nah itu juga jadi salah satu hal yang mendorong aku untuk mau belajar keras untuk ngejar apa yang aku cita-citain gitu. Gitu ya. Jadi yang pertama siapin sedini mungkin. Buat kelas 10, kelas 11 boleh dicatat ya. Yang kedua itu adalah konsultasiin rancangan perkuliahan kalian ke guru gitu. Nah, ini buat kalian yang sekolah di Lazuardi, ini benar-benar privilege banget buat kalian karena di sini kalian itu dibimbing banget lah masalah perkuliahan. Di awal kalian mungkin dikasih sesi konsultasi ke psikolog terkait rancangan perkuliahan, terus juga di setahu kalau aku dulu kelas 3 kalau nggak salah itu dapat sesi konsultasi lagi terkait dengan pemilihan jurusan. Nah, itu membantu banget banget. Jadi aku bisa tahu nih kalau aku ngurutin kira-kira untuk SNMPTN, SBMPTN atau SIMAK itu yang bagus kayak gimana sih? Karena sebenarnya banyak orang yang nggak tahu. Gitu banyak orang yang nanya juga ke aku, Kak gimana sih urutan yang benar gitu? Kak gimana cara kita strategi ngurutin pemilihan sesuai dengan keketatan gitu. Banyak yang nggak tahu dan di sini kalian bisa manfaatin sesi konsultasi itu ke guru-guru di Lazuardi gitu. Nah, tadi yang aku ceritain juga ya, manfaatkan waktu konsultasi untuk eksplor diri. Aku tuh ada di jurusanku sekarang, salah satunya karena aku manfaatin waktu konsultasiku dengan Budela waktu itu. Jadi Budela yang ngasih aku gambaran, ada nih di UI ada jurusan gizi, dia akreditasinya bagus, dan kamu nanti akan belajar ini. Dan aku ngerasa, oke, kayaknya aku cocok deh di situ. Dan akhirnya aku kejar, dan sekarang aku udah kuliah di semester 6 di gizi. Jadi aku terbantu banget sih dengan sesi konsultasi ini. Gitu. Nah, yang ketiga, itu eksplorasi hal-hal di luar sekolah. Mumpung kalian masih banyak waktu ya, yang kelas 10, kelas 11, itu kalian bisa nih eksplorasi hal-hal di luar sekolah. Karena kalau cuman mengandalkan informasi dari dalam aja, kurang. Bisa kalian cari tahu lebih luas lagi. Dengan apa? Pertama dengan ikut pameran perguruan tinggi negeri. Jadi dulu itu pas aku kelas 11 atau kelas 12 gitu ya, aku selalu cari tahu nih informasi pameran-pameran di UI gitu. Ternyata ada 2, ada UI Open Days, ada Bedah Kampus UI. Nah, itu semua aku ikutin juga biar aku dapat gambaran nih. Oke, mungkin aku pas konsultasi dapat gambaran. Kalau misalkan jurusan gizi tuh kayak gini. Nah, aku mau
follow up lagi, aku mau cross check lagi, kira-kira bener nggak sih dengan aku tanya langsung ke mahasiswanya gitu. Beda sebenarnya, lebih apa ya, insight kalian akan lebih terpenuhi gitu kalau kalian tanya langsung ke orang yang emang udah kuliah di situ gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada kesempatan untuk ikut pameran, itu kalian ikutin aja, cari kesempatan sebanyak mungkin. Yang kedua, cari lingkup teman yang lebih luas, dan dari situ kalian bisa dapat insight baru sebenarnya. Ini juga aku dapetin waktu aku SMA ya. Jadi pas aku SMA, selain aku sekolah, aku juga ikutan entah itu kelompok belajar di luar sekolah, bareng entah itu dari bimbingan belajar ataupun dari tempat-tempat lain gitu. Jadi aku dapat gambaran baru nih, oh teman-teman di luar sekolah dia belajarnya kayak gini-gini ya. Oh mereka ternyata belajarnya amis-amis banget nih. Berarti ke-trigger dong untuk bisa belajar lebih kenceng lagi gitu. Dan jadi itu sih sebenarnya yang salah satu hal yang men-trigger aku untuk jadi ambis saat aku kelas 12. Itu karena itu gitu. Nah, salah satunya juga karena iklim kompetitif itu sendiri gitu. Jadi aku ngerasa kalau sainganku di seleksi masuk perguruan tinggi negeri itu banyak dan ketat gitu. Jadi mau nggak mau kita harus bisa bersaing dengan ratusan ribu siswa yang akan berjuang di SBMPTN, SNMPTN maupun seleksi masuk perguruan tinggi negeri lainnya gitu. Jadi adalah iklim kompetitif yang mendorong kita untuk belajar lebih dan lebih lagi. Nah, selanjutnya itu di persiapan ujian tulis. Jadi kalau tips dari aku, kan tadi kan ada banyak ya, ada banyak jalur penerimaan masuk perguruan tinggi negeri gitu. Kalian kalau aku pribadi, aku targetin nih mana satu jurusan atau satu pintu gitu, atau aku pengen masuk sebenarnya di jalur yang mana sih gitu. Kalau misalnya aku dulu persiapinnya di ujian tulis atau di SBMPTN. Kenapa? Karena di situ kuotanya besar. Kalau nggak salah sekitar 40-50% diterima lewat jalur SBMPTN. Selain itu mereka cuma ngelihatnya dari nilai rapot gitu. Jadi kita bisa nyiapin pokoknya bukan nilai rapot, nilai tes tulisnya gitu. Jadi kita bisa belajar. Jadi kita bisa belajar lebih banyak biar nilai kita bagus. Jadi intinya yang nilai bagus akan diterima di ujian tulis dong. Jadi ya syarat biar lulus ya kita tinggal belajar aja gitu yang bagus biar nilai kita bagus gitu. Jadi itu yang aku persiapin adalah di ujian tulis. Nah, ini ada beberapa tips yang yang aku pakai. Jihan? Ya. Ya. Sudah ada gambarnya? Oke. Belum. Udah belum? Belum. Nah, udah. Oke. Ya, jadi ada 3 hal yang aku persiapin untuk di persiapan ujian tulis. Jadi intinya jangan sepelein ujian tulis ya. Karena common mistake anak-anak yang yang nggak berhasil di ujian tulis itu karena dia menyepelekan ujian tulisnya. Jadi beberapa tips yang bisa aku pakai itu yang pertama adalah persiapin ujian tulis itu jangan mepet. Kalau bisa, nih kan kalian yang kelas 10 udah nonton ya, berarti kalian udah dapat gambaran kalau persiapan ujian tulis itu perlu waktu yang lama, nggak bisa mepet-mepet, nggak bisa kayak 1-2 hari, itu nggak bisa. Kalau aku dulu nyiapinnya ya di atas 6 bulan sebenarnya untuk persiapan ujian tulis, karena materinya itu ada banyak banget dan menurutku tingkat kesusahannya tinggi gitu. Jadi aku harus persiapin lebih lama lagi. Gitu. Jadi jangan mepet yang pertama. Yang kedua, itu pahami tingkat kesulitan soalnya. Kalau aku boleh kasih saran ya, buat kalian yang pengen cek ombak gitu, kalian buka aja soal-soal SBMPTN dari tahun-tahun sebelumnya. Itu insya Allah kalian bakal ke-trigger untuk belajar banget, karena dulu pas aku awal-awal ngelihat soal SBMPTN tuh kayak, aduh susah banget gitu, bisa nggak ya sebenarnya? Gitu. Jadi karena aku tahu ini soal susah dan kemampuanku segini, akhirnya ya aku akan belajar lebih lama lagi gitu, dan aku akan mempersiapkan diriku lebih oke lagi gitu. Dan yang ketiga itu buat jadwal belajar. Nah, ini jadwal belajar nih yang bakal aku jelasin lebih detail. Jadwal belajar itu kayak gimana sih, tips belajar apa sih yang bisa aku kasih ke kalian? Nah, jadi untuk jadwal belajar sendiri, hal pertama yang bisa kalian lakukan itu, ini tips belajar aku ya.
itu biasanya aku akan mulai dari membreakdown materi gitu. Jadi saat aku mau persiapin diriku di SBMPTN. Hal yang pertama aku lakuin adalah aku breakdown dulu nih. Misalkan aku pengen ngambil nanti seleksinya di IPA gitu. Aku breakdown kira-kira untuk materi ujian di IPA tuh ada apa aja sih? Misalkan ada biologi, fisika, kimia, matematika gitu. Nah, dari biologi aku breakdown lagi kira-kira ada materi apa aja? Apakah itu sel mungkin atau keanekaragaman hayati, banyak. Pokoknya itu aku breakdown semuanya yang ada. Begitupun dengan di fisika, kimia, dan matematika gitu, apa aja materinya. Nah, setelah itu aku lihat nih estimasi waktu yang aku punya berapa lama ya. Misalkan nih aku kelas 12 yang 2 bulan lagi bakal SBMPTN gitu. Berarti estimasi waktu yang aku punya 60 hari dong. Nah, 60 hari ini bakal aku bagi per materinya gitu. Misalkan ada 30 materi dan aku punya waktu estimasi waktunya 60 hari. Jadi aku bagi tuh kira-kira target belajar harianku tuh berapa sih? Berarti kan target belajar kan 2 materi pelajaran per hari gitu kan. Itu sebenarnya yang aku lakuin. Dan yang terakhir adalah eksekusi. Eksekusi artinya belajar ya, kayak kita kejar target belajar kita. Nah, untuk mengoptimalkan hal-hal yang tadi aku sebutin, biasanya aku buat study planner. Jadi study planner itu modelnya sebenarnya buku biasa, tapi itu isinya jadwal belajar aku harian. Misalkan kayak, hari pertama aku mau belajar ini, hari kedua aku belajar gini, dan aku bikin setelah aku udah selesai aku coret itu ngebantu aku untuk punya arahan belajarnya gimana dan arahan kemampuan aku sejauh ini kayak gimana gitu. Kalau kalian suka nulis, suka nyatet, bisa tuh kalian pakai study planner. Yang kedua, dalam bikin jadwal belajar gitu ya, kalian harus punya parameter. Parameter itu yang SMART gitu. Nah, sebenarnya SMART itu yang kayak gimana sih? SMART itu sebenarnya singkatan dari specific, measurable, achievable, realistic, dan time gitu. Dari S dulu kali ya. S itu kan spesifik ya. Jadi kalau kalian mau nge-breakdown materi dan kalian pengen ngebagi nih kalian bakal belajar apa hari itu, kalian harus ngebagi materi pelajaran secara spesifik. Misalkan, pengen belajar biologi, tapi biologinya apa? Bab apa sebenarnya mau kita pelajarin? Biar kita lebih ada gambaran nih. Misalkan hari pertama kita mau belajarnya tadi sel, hari kedua kita mau belajar apa. Nah, itu lebih jelas gitu, lebih bagus. Yang kedua itu measurable. Measurable itu artinya bisa diukur, Cak. Jadi kayak pengen belajar biologi, tapi kalau cuma belajar biologi sel doang nggak cukup. Kita mau belajarnya berapa banyak sih? Mau targetinnya berapa soal nih yang kita selesaiin kayak gitu. Jadi kita bisa punya tolak ukur yang bisa terukur gitu. Misalkan kayak hari pertama aku pengen bisa ngerjain soal biologi 20 soal beserta pembahasannya gitu dan detail. Nah, itu lebih bagus. Nah, yang kedua itu achievable. Nah, kalau misalkan bikin target belajar, nggak usah yang kayak, aku harus ngerjain 100 soal dalam 1 hari, atau mungkin 50 soal beserta pembahasan. Agak susah sebenarnya. Jadi buat target itu yang kecil aja, tapi achievable, bisa kalian raih gitu. Kalau aku misalkan belajarnya 20 soal, tapi aku jabanin tuh penjelasannya detail, pilihan A, B, C, D, itu aku breakdown juga semuanya. Itu lebih oke menurutku ya. Dan yang terakhir itu realistis aja. Jadi yang tadi, kalau misalkan emang kemampuan kalian itu cuman sejumlah soal tertentu, ya udah gitu, jangan terlalu berusaha untuk lebih dari kemampuan kalian. Dan yang terakhir itu ada time. Jadi kayak tadi yang aku bilang kan, buat estimasi waktu. Kalau nggak ada timeline-nya, nggak ada alokasi waktu yang jelas, ya jadinya percuma gitu. Lebih baik kalian pakai sistem belajar yang efektif aja. Ada sebenarnya aku sempat ngebahas juga di salah satu mungkin webinar sebelumnya gitu tentang teknik belajar Pomodoro. Itu bisa kalian tanya juga. Jadi Pomodoro itu intinya kita alokasiin fokus kita untuk belajar selama rentang waktu tertentu, nggak terlalu lama, kayak sekitar 25 sampai 35 menit. Setelah itu kalian istirahat dan nanti kalian lanjut belajar lagi. Nah, itu sebenarnya cukup berhasil sih di aku. Karena aku orangnya susah fokus sebenarnya. Jadi aku coba cari teknik belajar yang bisa aku trial and error gitu. Sesuaiin sama diri kita masing-masing ya, karena teknik belajar itu sebenarnya beda-beda, orang punya teknik belajar masing-masing. Bisa kalian tanyain juga ke Bapak Ibu Guru di SMA Al-Azwardi gitu. Jadi manfaatin ya teman-teman Bapak Ibu gurunya untuk kalian tanya-tanyain kayak gitu. Nah, yang terakhir itu adalah perbanyak tryout, perbanyak latihan soal. Dulu pas aku persiapan masuk perguruan tinggi negeri, nilai tryout aku tuh jelek banget karena aku nggak punya strategi untuk kerjain soal. Nah, jadi lambat laun sering ikutan tryout, sering ngerjain latihan soal gitu, tes mandiri, aku jadi punya gambaran nih, kira-kira kalau aku pengen tryout yang bagus, aku harus
time management yang bagus. Mana sih soal yang bakal aku kerjain duluan, mana soal yang aku kelarin terakhiran. Nah, itu juga aku paling banyak belajar sebenarnya dari diri sendiri. Jadi dengan banyak belajar, dengan banyak ikutan tryout, di situ aku bisa ngerti, oh jadi polanya kayak gini, pola aku ngerjain bakal begitu gitu. Gitu sih. Sebenarnya tryout kalau di aku pas kelas 3 itu sering banget tuh pendalaman materi, sering ada pengulangan lewat tryout juga. Itu ngebantu juga buat kita tahu nih, oh progres kita begini ya, progres kita begitu ya, gitu. Nah, sekarang lanjut ke struggle-nya. Sebenarnya struggle apa sih yang aku alami juga kan, kalau ngomongin tips-tipsnya aja kayaknya kurang ya, kalau nggak ada cerita sedihnya gitu. Jadi struggleku sebenarnya saat aku mempersiapkan diri di PTN, itu adalah jam tidur yang kurang gitu. Jadi sebenarnya aku tipikal orang yang nggak bisa belajar cepat gitu. Jadi aku belajarnya cukup lama, makanya aku harus ada satu yang aku korbanin, yaitu jam tidurku yang harus berkurang. Yang kedua adalah jam main juga yang berkurang. Jadi karena ya saat teman-teman yang lain itu jalan-jalan mungkin aku nggak bisa karena aku harus belajar, harus ngejar target belajarku pada hari itu. Dan yang terakhir itu demotivasi. Demotivasi itu kayak ada satu titik di mana kayak aduh aku udah capek banget belajar, ngerasa kayak aduh kayak nggak bisa deh masuk sini, kayak nggak bisa deh masuk situ. Itu biasanya akan ada fasenya. Jadi saranku saat kalian udah demotivasi, istirahat dulu dan kalian cari nih motivasi kalian apa sih gitu. Kalau misalkan nggak saranku sih, yang aku pakai itu dengan aku berkunjung ke kampus yang aku emang cita-citain, yang aku pengen gitu. Biasanya kan kalau perjalanan ke Lazuardi itu kalau naik kereta itu ngelewatin stasiun Universitas Indonesia kan. Itu aku inget banget setiap aku ngelewatin stasiun Universitas Indonesia itu aku kayak selawatin aja gitu dalam hati kayak aduh ini calon kampusku. Nah, setiap aku ngelewatin itu aku jadi kayak ke remotivasi lagi gitu loh. Jadi saranku nanti kalau misalkan kalian udah jenuh atau udah mulai capek belajar, cari motivasi kalian kayak di awal gitu ya. Kalian lihat lagi kenapa sih alasan kalian pengen masuk di kampus kalian sekarang gitu. Nah, selanjutnya ini adalah pertanyaan yang sering banget aku dapat saat aku misalkan sharing ke teman-teman mungkin di YouTube-ku atau mungkin saat aku bikin webinar juga. Ini pertanyaan yang sering banget aku dapat. Yang pertama tentang teknik belajar. Kak, dulu teknik belajarnya gimana pas mau persiapan tes tulis gitu? Sebenarnya kalau teknik belajar yang aku pakai adalah dengan perbanyak latihan soal gitu. Jadi dengan perbanyak latihan soal, aku bisa dapat gambaran, oh tipikal soal-soal SBMPTN tuh kayak gini, tipikal soal-soal SNMPTN tuh kayak gini gitu. Dan aku biasanya belajar tipikal soal tahun-tahun sebelumnya, sampai tahun 90-an juga aku waktu itu bahas gitu. Jadi ini teknikku pribadi ya. Kalau misalkan kalian punya teknik yang berbeda ya it's okay gitu. Jadi aku mulai dari ngerjain latihan soal yang banyak baru ke materi. Nah, selanjutnya nih pertanyaan juga kayak, Kak, aku dulu SMA nggak pinter-pinter banget, kira-kira bisa nggak ya lolos di seleksi masuk perguruan tinggi negeri? Sebenarnya aku juga orangnya bukan yang kayak pinter-pinter banget di SMA, cuman menurutku orang yang lolos di seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang ketat itu adalah orang yang mau berusaha, orang yang mau kerja keras, bukan yang pinter aja tuh kurang menurutku. Mereka harus punya strategi belajar, mereka juga harus tahu medannya, mereka juga harus sering-sering mempersiapkan diri mereka di mungkin tryout atau mungkin di persiapan masuk perguruan tinggi negeri lainnya gitu. Jadi kalau ditanya bisa atau enggak ya sebenarnya bisa-bisa aja. Bahkan aku juga punya teman yang dia sebelumnya ranking 3 terakhir, tapi karena dia benar-benar ambis banget nih pengen masuk ke teknik industri UI, akhirnya dia belajar yang getol banget sampai akhirnya dia sekarang bisa disangkatan sama aku, bisa diterima di teknik industri UI gitu. Itu kebetulan teman belajar bareng sih pas mau persiapan SBMPTN gitu. Jadi jangan insecure dulu, sebenarnya ini tuh bisa dilatih kok, as long as kalian mau belajar, as long as kalian mau berusaha, pasti kalian lolos. Dan jangan lupa berdoa gitu. Nah, terus yang terakhir nih, yang harus aku persiapin dari sekarang apa dong, Kak? Banyak tuh yang nanya, Kak, aku nih kelas 10, kira-kira bisa apa? Aku kelas 11, kira-kira bisa apa? Tadi yang aku bilang, kalau kalian kelas 10 atau kelas 11, atau mungkin masih cukup punya banyak waktu ya, sebelum seleksi masuk perguruan tinggi negeri, siapin diri kalian dari mulai nilai rapot gitu. Nilai rapot kalian pikirin juga, jangan
jangan bodo amat sama nilai rapot. Kalau bisa nilai rapotnya bagus dan kalau bisa kurvanya naik gitu. Yang kedua, kalau kalian mau persiapan materi dari sekarang itu boleh banget sebenarnya, nggak masalah juga. Kayak oke Kak, aku dari kelas 10 pengen mulai nyicil SBMPTN, ya nggak apa-apa, asalkan kepala kalian nggak pusing gitu ya, nggak apa-apa. Mungkin kalian mau cek ombak dulu gitu, itu nggak apa-apa. Terus kalian kalau mau cari-cari prestasi mungkin biar kalian bisa masuk lewat jalur undangan atau mungkin jalur PPKB. Oh ya, di UI itu juga ada jalur PPKB tadi kayak aku udah sebutin sebelumnya. Itu PPKB juga ngeliat prestasi kalian dan Lazuardi itu setauku juga banyak yang berhasil lolos lewat jalur PPKB. Gitu. Jadi bisa kalian maksimalin nih potensi kalian baik itu dari segi akademik maupun non akademik gitu. Dan paling penting sebenarnya belajar sedini mungkin untuk persiapan diri kalian gitu. Udah sih paling segitu aja. Mungkin kita akan perbanyak di sesi tanya jawab aja, sesi sharing aja. Mungkin sekian sesi dari aku. Kalau misalnya ada kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan bisa chat aku di Instagram ataupun di email ya. Ya, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dulu ya. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silakan tulis di kolom chat dengan format nama _kelas_pertanyaan. Silakan dimulai dari sekarang. Boleh yang mau tanya-tanya. Atau Aca mungkin gimana Ca rencananya setelah ini? Niatnya sih mau ke Jerman sih Kak. Oh, ini Kak ada satu pertanyaan dari Kak Delziba kelas 12 SOS 1. Dulu Kakak ngelaksanain les Kak? Kalau les di mana? Oke. Dulu aku les atau enggak? Kalau ditanya les atau enggak, itu aku dulu les. Aku belajar juga bimbel gitu di salah satu lembaga bimbingan belajar sih sebenarnya. Karena sebenarnya aku waktu itu milih bimbel karena aku ke-trigger juga gitu. Aku ngelihat temanku banyak yang bimbel. Aku perlu bimbel juga nggak sih sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya aku mikir memutuskan untuk les itu karena itu gitu. Kalau ditanya, tapi Kak kalau misalkan aku nggak les, bisa nggak sih sebenarnya persiapin diri di seleksi masuk perguruan tinggi negeri? Sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Les itu ya membantu mungkin ngasih relasi teman yang lebih luas gitu. Dengan les kalian bisa punya kenalan yang lebih banyak, atau apalagi ya biasanya yang dikasih itu mungkin dikasih buku kumpulan soal. Kalian juga sebenarnya bisa beli aja sebenarnya buku kumpulan soal gitu. Jadi utamanya adalah dari kalian mau belajar atau enggaknya sih, pun di Lazuardi juga kita disediain kita diwadahin juga untuk belajar persiapan SBMPTN. Kalau nggak salah itu setiap hari Sabtu gitu. Di situ aku juga manfaatin juga sih saat-saat itu, kayak kalau nggak salah namanya pendalaman materi, aku lupa namanya apa. Pendalaman materi ya? Iya. Nah itu tuh aku manfaatin juga tuh, kayak biasanya kan dikasih soal tuh, nah biasanya juga dibahas. Nah itu baru aku kayak discuss di situ gitu. Jadi kalau ditanya les atau enggak, aku les, cuman les itu enggak berpengaruh, enggak jadi pengaruh utama sebenarnya, bisa diterima. Sekunder gitu ya Kak? Kenapa? Bukan sebagai booster gitu kan ya Kak? Ya salah satunya itulah. Terus ada dari Alif Arshizil kelas 10. Pertanyaannya, selain teknik Podomoro untuk belajar, ada teknik yang lain yang sama efektifnya nggak, Kak? Sejauh ini sebenarnya teknik belajar itu beda-beda sih setiap orang gitu. Teknik Pomodoro itu cocok buat orang yang suka hilang fokus atau perlu fokus yang dalam jangka waktu yang sebentar aja gitu. Kalau aku selain dari teknik Pomodoro, teknik belajarku aku belajarnya sebenarnya bikin iklim belajar yang enak buat aku, kayak misalkan aku belajarnya harus yang sepi banget gitu, atau harus yang sunyi banget, terus kayak aku harus ngulang nih, aku harus ngomong lagi apa yang aku pelajarin. Nah itu jadi salah satu teknik belajar yang aku pakai juga gitu. Misalkan kayak oke, aku udah belajar
lagi-lagi aku belajar tentang biologi sel gitu ya, sel hewan, sel tumbuhan atau apa itu aku lupa ya. Nah jadi saat aku belajar aku mencoba untuk menjelaskan ke diriku lagi gitu, kayak tadi aku belajar ini, terus nanti aku kayak seakan-akan jadi guru buat diriku sendiri gitu. Jadi karena aku tahu aku tipe belajarnya suka yang ngomong, suka yang gerak, jadi aku aku lakuin gitu, aku terapin saat aku belajar sendiri. Jadi aku entah itu ngomong, entah itu gerak gitu. Itu sebenarnya bisa kalian sesuaiin lagi sih, kayak kalian cari tahu dulu kira-kira kalian tuh tipe belajarnya kayak gimana. Setauku tuh kalau di Lazari juga ini nggak sih dicari tahu juga nggak sih, kayak ada sesi untuk konsultasinya juga kan ya? Iya Kak, ada kok. Iya, itu bisa kalian manfaatin banget untuk tahu. Karena yang bisa ngulik itu kan orang yang udah pakar ya, kayak psikolog atau mungkin yang udah berpengalaman lah di situ. Oh, terus ada pertanyaan Kak dari Pak Pur, Kepala Sekolah. Nah, apakah Jihan aktif ikut OSIS saat SMA? Apakah apa yang dibekali oleh SMA Lazuardi memberikan pengaruh yang baik di bangku kuliah? Dan apakah ada komunitas alumni SMA Lazuardi di Universitas Indonesia, Kak? Oke. Kalau ditanya aktif atau enggak, aku sempat aktif juga di OSIS, dan OSIS itu di situ aku belajar banyak juga sih di OSIS. Kayak kalau dulu itu kan OSIS juga megang ini ya, LastFest ya. Nah, itu juga sebenarnya skills-nya kepake banget loh sampai kuliah. Di kuliah sekarang pun kita juga dikasih kesempatan untuk nyelenggarain acara-acara yang skalanya bisa kayak mungkin kayak LastFest gitu. Itu sebenarnya jadi salah satu skill yang kepake banget sampai sekarang. Terus apa lagi ya? Ini kemampuan public speaking saat di OSIS. Di OSIS kan kita kayak dituntut untuk banyak ngomong, dituntut untuk bisa approach mungkin ada tingkatnya, dan itu skills-nya kepake banget, apalagi saat kita kuliah gitu. Jadi memang apalagi saat kita mau join di organisasi yang ada di kampus, itu salah satu skills yang perlu kita punya ya, skills public speaking untuk untuk menarik orang-orang untuk terima kita gitu. Sama negosiasi sih. Jadi dulu tuh aku pernah handle untuk LastFest itu kalau nggak salah sponsor. Nah di situ bareng sama Bu Eni juga gitu ya. Setiap hari itu ngelakuin marketing call ke perusahaan-perusahaan. Sampai sekarang itu sebenarnya aku juga belajar dari Bu Eni gitu, gimana cara kita marketing call, dan itu benar-benar kepake banget saat kita kuliah. Kuliah kan kita pasti pendanaannya harus ya kita cari sendiri kan, nggak mungkin kampus mau ngasih dana yang besar gitu, kita harus cari sendiri. Ya itu salah satunya dengan waktu itu aku dapat skills markol itu dari Bu Eni juga, dan aku pelajari itu saat aku ada di OSIS gitu. Dan kalau ditanya apakah ada komunitas alumni SMA Lazuardi di UI, ada Pak, kalau nggak salah di awal itu sempat di invite juga sebenarnya ke grup untuk alumni Lazuardi di UI, dan sebenarnya cukup banyak juga alumni Lazuardi di UI. Cuman kayaknya kalau sekarang udah nggak seaktif dulu sih. Cuman kalau ditanya ada grupnya juga gitu. Mungkin ini juga jadi salah satu ide juga sih untuk ngeramein lagi, untuk ngaktifin lagi jaringan alumni di UI gitu. Makasih Pak Agus pertanyaannya. Oh Kak, saya punya pertanyaan sendiri nih. Kan kita sadar ya nggak bisa sukses sendiri gitu lah Kak. Pasti ada bantuan dan dorongan dari orang lain ya Kak, terutama orang tua. Kira-kira dalam bentuk apa support orang tua ke kakak gitu sampai kakak bisa sukses? Oke. Ya, jadi sebenarnya karena aku tuh anak asrama ya. Aku anak asrama. Jadi aku tuh dari Bali. Aku tuh selama 3 tahun asrama, dan aku sebenarnya jauh juga dari orang tua. Jadi support yang mereka kasih ya, pertama mereka kasih kepercayaan ke aku. Kepercayaan untuk bisa nentuin pilihan jurusanku sendiri. Sebenarnya aku ya itu sih, pertama aku dikasih kepercayaan, kedua aku dikasih support juga, kayak misalkan kalau aku lagi demot gitu, mereka yang nyemangatin gitu, mereka yang kayak nenangin juga gitu. Jadi support orang tua juga berpengaruh banget, dan paling penting tuh sebenarnya doa mereka sih, doa dan ridho mereka sebenarnya.
gitu. Jadi orang tua aku juga sangat mendukung dan mensupport aku untuk bisa akhirnya ada di aku sekarang, bisa udah semester 6 gitu di UI, alhamdulillah. Wah, terus ini Kak ada pertanyaan dari Mayang Ayuning Tias kelas 11 SOS. Pertanyaannya, gimana cara Kakak mengurangi distraksi saat belajar, Kak? Oke. Ya, distraksi ya. Ya, jadi kalau misalkan distraksi itu sebenarnya berbeda-beda ya. Ada orang yang nganggap HP, misalkan HP itu adalah distraksi. Ada juga orang yang nganggap HP itu bukan distraksi. Ini jadi media kita buat belajar aja. Nah, sebenarnya distraksi itu kalian apa ya? Tentuin dulu distraksinya itu sebenarnya yang kayak gimana sih. Kalau misalkan orang kan banyak bilang HP itu distraksi, tapi kalau kalian bisa belajar dari HP ya berarti HP itu bukan distraksi sebenarnya, itu justru yang jadi hal yang mensupport kalian dalam belajar. Cuman kalau aku yang mendistraksi itu adalah sosial media gitu. Aku tuh apa ya, kayak susah sebenarnya untuk awal-awal ya, susah untuk nggak kecanduan sama sosial media nih. Cuman akhirnya yang aku lakukan adalah aku sempat stop dulu sosial media yang aku pegang waktu aku mau persiapan di SBMPTN dan SIMAK gitu ya. Jadi aku jauhin lah istilahnya, tinggal dijauhin aja sebenarnya distraksinya. Kalau kalian cari tahu dulu distraksi buat kalian tuh apa gitu. Pokoknya yang bikin kalian nggak fokus belajar itu apa, cari tahu dan kalian tinggal singkirin aja. Itu aja sih sebenarnya. Sip. Terus Kak, dari Sinta kelas 11 Math Science, untuk memperbaiki mood Kakak gimana sih? Salah satunya kan mood itu kadang paling berpengaruh di waktu belajar ya Kak. Gimana caranya gitu? Memperbaiki mood ya. Sebenarnya kalau aku belajar terus aku udah mulai jenuh, ya aku stopin dulu sih. Kayak ya udah, entah itu tidur, entah itu cari coping stress kalian, atau kalau misalkan aku coping stressnya adalah dengan aku suka banget ngeliat awan, aku suka banget ngeliat langit yang cerah gitu. Jadi kalau aku biar nggak stres lagi, ya udah aku kayak stopin dulu belajarnya dan aku coba keluar, aku coba lihat yang lain gitu. Kayak misalkan lihat taman, lihat langit, banyak sebenarnya, orang beda-beda gitu. Jadi kalian cari tahu dulu coping stress kalian itu apa gitu. Karena juga kalau misalkan kalian belajar di situasi stres atau kalian nggak mood, ya nggak ngaruh juga, kayak nggak, sayang aja gitu, kayak nggak masuk juga ujung-ujungnya. Jadi ya tahu batas kemampuan lah gitu. Terus ada pertanyaan dari Salman Muhammadi kelas 11 Math Science. Seandainya kita udah pengen banget masuk kampus yang kita inginkan, kita udah belajar, udah cari-cari informasi, tapi orang tua nggak setuju atau ingin kita masuk ke jurusan lain atau universitas lain, kira-kira apa yang kita harus lakuin, Kak? Oke. Ya, yang pertama, kalau mau masuk kuliah itu jangan hindari yang namanya ada slack sama orang tua, hindari milih jurusan yang nggak win-win solution gitu. Jadi yang bisa kalian lakuin sebenarnya orang tua tuh pasti punya rasionalisasi kenapa mereka pengen kalian di sini, kenapa mereka pengen kalian di situ. Kalian juga bisa kasih rasionalisasi kenapa kalian pengen kuliah di sini, dan sebenarnya pasti orang tua itu mau kasih yang terbaik buat kalian gitu, dan mereka juga pasti sebenarnya nggak akan mau kalian itu tergopoh-gopoh di kuliah, atau mungkin mereka nggak akan mau kalau kalian nggak nyaman saat kuliah. Jadi kuncinya sebenarnya komunikasiin apa yang kalian rasain, apa yang kalian pengenin ke orang tua, biar ketemu nih titik tengahnya. Jadi sebenarnya kalian mau apa, orang tua mau apa, komunikasiin, dia dapat win-win solutionnya. Jangan sampai pengennya masuk ini terus orang tua nggak pengen, ya udah gitu, pokoknya aku mau kejar apa yang aku mau. Jangan gitu, karena kedepannya yang mensupport kalian kalau nggak diri kalian ya orang tua gitu, atau nggak keluarga gitu. Dan nggak enak juga kalau kalau kalian kuliah mungkin masih nggak sesuai dengan restu orang tua gitu. Yang jelas kalian kasih, misalkan kalian pengen jurusan ini tapi menurut orang tua kalian itu nggak prospek, tapi menurut kalian prospek. Nah, kalian cari tahu kenapa nih sebenarnya prospek, karena mungkin gini, ini mungkin era sekarang perkembangannya itu berkembang dengan pesat. Jadi kedepannya orang-orang justru
udah nggak ngelirik jurusan ini, mungkin dia akan lebih demand masyarakatnya akan lebih banyak di jurusan yang aku pilih ini gitu. Ini sebenarnya demi kesuksesan aku juga kok kayak gitu. Enak, yang penting komunikasi juga yang enak aja gitu. Paling gitu sih kalau aku. Kuncinya di komunikasi gitu ya Kak, diskusi. Yap. Itu, Kak. Terus ada dari Kak Zeran kelas 12 kelas 2. Kak, saya mau nanya, apa satu hal atau siapa seseorang yang menjadi alasan Kak Jihan untuk terus semangat mengejar target yang diinginkan? Kayak motivasi gitu mungkin, Kak? Oke, motivasi ya. Motivasi utamaku itu ya gitu, karena orang tua yang mendukung. Jadi belum ada sebenarnya waktu itu keluarga aku belum ada yang diterima di UI gitu. Jadi aku ke-trigger, kira-kira aku bisa nggak ya bisa untuk dapetin ekspektasi orang tua aku. Itu jadi karena motivasiku ya kebahagiaan mereka gitu. Jadi saat mereka bahagia itu jadi hal yang memotivasi aku gitu. Jadi sebenarnya alasan untuk ngejar target itu beda-beda sih. Pun juga misalkan karena ada UI ganteng mungkin atau karena ada UI cantik gitu, itu sebenarnya nggak apa-apa selama sekalian mungkin dengan itu kalian mau kerja keras, mau ya ini bercanda doang sih. Apapun sebenarnya kalian cari aja motivasi yang mendorong kalian untuk bisa mau kejar target kalian gitu. Misalkan dengan kalian pengen coba eksplor kampusnya, terus kalian lihat wah gila nih perpustakaannya terbesar se-Asia Pasifik gitu, ini keren banget nih gitu. Itu jadi salah satu motivasi juga apa gitu. Banyak sebenarnya bisa kalian jadi motivasi kok, tergantung dari kitanya aja. Oke, terus ada dari Kak Haura kelas 12 Math Science. Pagi Kak, kalau untuk jalur yang bisa didukung dengan prestasi, apakah harus prestasi yang sudah di tingkat nasional atau internasional atau tidak ya? Dan apakah dengan mengikuti berbagai organisasi dapat mendukung jalur ini juga? Terima kasih, Kak. Oke. Kalau untuk jalur yang bisa didukung dengan prestasi, apakah harus nasional atau internasional? Sebenarnya nggak ada keharusan. Kayak prestasi apapun juga itu akan menunjang sebenarnya kalian bisa dipertimbangkan untuk masuk ke, ini ngomonginnya SNMPTN deh kayaknya, SNMPTN ya. Gitu. Tapi kalau aku nggak salah itu semakin tinggi jenjangnya, misalkan kayak maunya internasional ataupun nasional kan mungkin akan lebih selektif itu di internasional kan ranahnya gitu. Jadi akan lebih bagus kalau misalkan kalian punya prestasi yang internasional. Tapi kalau kalian punya yang nasional juga nggak apa-apa, karena dulu juga aku nggak ada sih yang internasional, dia ada yang nasional gitu. Jadi masukin aja sebenarnya sertifikat-sertifikat yang menunjang itu. Kalau kebanyakan coba konsultasiin juga ke guru-guru di Lazuardi, kira-kira mana nih yang enaknya dimasukin, mana yang kiranya relate sama jurusan yang pengen kalian targetin gitu. Itu bisa kalian konsultasiin. Terus apakah dengan mengikuti berbagai organisasi dapat mendukung jalur ini? Nah iya, sebenarnya kan tadi ya yang aku bilang prestasi itu kan ada akademik dan non-akademik. Nah organisasi atau mungkin kalian ikut olahraga apa gitu, itu masuk ke prestasi non-akademik gitu. Jadi itu menunjang juga soft skills kalian ke depannya. Oke Kak, terus ada pertanyaan dari Kak Putih kelas 12 kelas 1. Hai Kak, ada gak sih tips belajar yang efektif buat kita yang lagi online class di tengah pandemi kayak gini? Soalnya pasti nggak mudah kan untuk belajar dengan media dan cara yang baru kayak gini. Asik. Iya, setuju sih. Aku juga sebenarnya lagi dalam proses penyesuaian juga, karena aku tuh sebelumnya tuh kan kuliahnya offline atau luring gitu. Cuman sekarang karena ada penyesuaian karena COVID, mau nggak mau pembelajarannya jadi PJJ. Makanya sekarang aku ada di Bali nih, bukan di Depok lagi. Udah sekitar 6 bulanan gitu. Memang jadi challenge tersendiri sih untuk belajar secara online gitu, karena kita nggak tatap muka. Saran dari aku cari sumber belajar yang lain gitu. Misalkan kayak kalau kalian nggak cuman ngandelin dari sesi kelasnya aja, tapi kalian dengan belajar yang lain, misalkan kayak pengen belajar dari YouTube mungkin, atau mungkin belajar sama saudara, atau mungkin ya cari website pembelajaran juga, karena kan sekarang banyak nih website yang dibuka karena COVID ini, justru makin luas loh sebenarnya kesempatan kita untuk explore
ilmu-ilmu baru gitu. Jadi kalau misalkan saran aku, kalau emang kalian kesusahan belajar saat mungkin belajar online kayak gini, cari studi literatur, kayak kalian cari sumber-sumber belajar lain gitu di baik lagi di online lagi gitu, kayak kalian mau belajar sendiri, kalian mau nulis ulang mungkin, atau kalian mau bikin catatan sendiri atau gimana, itu sebenarnya enaknya kalian gitu. Kalau misalkan aku sih suka nulis, aku kayak apa yang aku pelajarin aku tulis ulang. Jadi kalau misalkan aku nggak bisa nulis di kelas, ya aku nulisnya di rumah aku sendiri gitu. Jadi setelah sesi, kan biasanya kalau misalkan sesi di Zoom gitu kan di record kan. Nah dari record itu aku bakal tonton ulang. Justru ini sebenarnya bisa jadi privilege kalian sih. Jadi misalkan kalian nggak, kalau kalian kelas offline kan kalian ya udah gitu. Saat kalian udah masuk kelas, terus kalian hilang fokus, nggak bakal bisa balik lagi kan. Tapi kalau kelasnya online, kalian misalkan hilang fokus, kalian bisa ya tinggal nonton aja gitu rekamannya, dan kalian bisa belajar ulang dari awal. Sebenarnya itu bisa jadi salah satu hal yang justru mendukung kalian belajar lagi gitu. Cuman kalau misalkan saranku, kalau kalian kesusahan ya kalian coba belajar sendiri, atau mungkin kalian bikin catatan sendiri, explore lagi misalkan lewat berbagai kanal yang ada lah gitu. Oke, Kak. Terus ada dari Rahmat kelas 11 Math Science, Kak. Assalamualaikum, mau nanya, dengan kegiatan belajar persiapan untuk masuk PTN dengan cara kajian yang lumayan ketat dalam hal waktu, apa ada pengaruh terhadap kehidupan sosialnya kajian? Apa makin distant dengan teman atau mereka juga jadi motivasi kajian? Oke. Iya, jujur ya, aku tuh pas persiapan itu belajarnya cukup ketat. Karena aku tahu, aku kayak sadar kalau aku tuh bukan orang yang bisa belajar cepat. Aku bukan orang yang dengan cepat mengerti dari suatu materi gitu. Jadi aku harus, mau nggak mau, studinya harus harder gitu kan ya. Jadi salah satu konsekuensinya ya akan ada tadi distant sama teman-teman. Ya saat teman-teman mungkin lagi keluar, lagi nongkrong, aku terpaksa harus belajar, nggak terpaksa sih sebenarnya ya, karena udah kewajiban juga. Jadi aku belajar juga untuk persiapan gitu. Jadi kalau misalkan ada pengaruh, ya jawabannya ada. Dan makin distant dengan teman atau mereka juga jadi motivasi. Ya yang penting kita bisa saling saling support satu sama lain. Jangan jadiin teman itu jangan jadiin teman tuh kompetitor, tapi kayak gimana caranya kita bisa bareng-bareng untuk berjuang nih di SBMPTN kali ini. Kayak aku tuh karena aku suka ngomong gitu, aku suka ngejelasin ke orang, jadi aku sekaligus nerapin juga hal itu ke temanku. Jadi kayak misalnya aku selesai belajar suatu materi gitu, terus ya udah aku ajarin juga ke temanku yang lain, mungkin yang mau minta diajarin atau minta minta ada yang dibahas gitu. Aku justru jadi senang juga karena aku juga bisa sekaligus belajar di situ gitu. Jadi mereka juga jadi salah satu support sistem aku sih dalam mempersiapkan diri di SBMPTN ataupun di seleksi masuk kampus lainnya gitu. Oke. Terus ada pertanyaan selanjutnya dari Yaser kelas 11 Math Science. Kak, bagaimana sih menentukan bidang yang ingin kita tuju di universitas supaya nggak nyesel nantinya? Karena banyak banget omongan-omongan seperti, kamu tuh bagus di bidang A, kamu cocoknya tuh di bidang ini. Kamu harus asah kemampuan kamu di bidang yang kamu suka. Omongan-omongan yang seperti itu juga bikin bingung dan bimbang. Kira-kira gimana solusi terbaik untuk menentukan bidang yang cocok dengan kita di saat keadaan seperti itu, Kak? Terima kasih. Tadi di saat keadaan seperti itu, maksudnya keadaan seperti apa? Maksudnya kayak banyak omongan-omongan orang seringnya, Kak, kayak kita itu pilih jurusan ini loh gitu, atau kamu tuh cocoknya ini. Jadi kayak gimana cara solusi terbaik? Nyambungin ya. Nah, kalau saran aku yang pertama, sebenarnya itu justru bagus loh. Mereka tuh kasih insight ke kalian, kayak mereka ngelihat nih, oh nih anak ini persuasifnya jago, anak ini komunikasi juga oke, kayak dia cocok deh masuk ke jurusan komunikasi gitu. Tapi kalian misalnya pengennya masuknya ke kedokteran. Nah, jadi menurutku itu jangan jadiin itu sebagai aduh ini berbeda banget nih sama apa yang
aku pengen gitu. Jadi kayak udah jangan dipikirin gitu, jangan dijadiin pertimbangan. Justru itu bagus, itu justru jadi itu pertimbangan malah gitu. Karena berarti itu adalah apa ya? Ada skills yang sebenarnya kita nggak menyadari ada, tapi orang lain tahu gitu. Itu ada juga di psikologi. Aku sempat belajar juga gitu. Dan itu sebenarnya sebenarnya ada di diri kita, cuma kita nggak notice gitu. Jadi saranku adalah kita elaborate aja gitu. Jadi misalkan, oke, aku pengennya masuknya ke kedokteran, tapi orang bilang aku jagonya di komunikasi atau di persuasi gitu. Kira-kira apa ini bisa jadi salah satu pertimbangan aku milih jurusan lain gitu ya. Dan coba deh kalian konsultasiin gitu. Bisa jadi, oke, cara ngegabungin antara aku suka kedokteran, tapi orang-orang mikir aku jago ngomong. Kira-kira nyambung nggak ya kalau aku masuk di mungkin kesehatan masyarakat. Nah, kesehatan masyarakat sebenarnya skill-skillsnya itu adalah dari ilmu biomedik di kedokteran dan digabungin juga dengan ilmu komunikasi yang kita tujuin ke masyarakat secara luas gitu. Jadi justru bisa jadi kalian lebih cocoknya di misalkan ya di kesehatan masyarakat gitu, karena selain kalian pengen ngambil ilmu di kedokterannya, kalian juga bisa nerapin skills komunikasi yang kalian punya gitu. Jadi akan lebih maksimal lagi. Jadi saranku kalau misalkan ada yang ngasih saran, omongan-omongan kayak gitu, jangan langsung ditolak, tapi coba diresapin dulu gitu. Apa kira-kira benar kalau menurut kalian bisa dipertimbangin, coba nih konsultasiin saat kalian tadi sesi konsultasi jurusan, kan Lazuardi udah mewadahi kalian juga kan, kalian manfaatin banget tuh kayak gitu, karena Bu Dela itu keren banget sih. Beliau akan kasih insight-insight jurusan yang kira-kira cocok dengan apa yang pengen kalian dapetin gitu. Semoga menjawab ya. Terus Kak, saya punya pertanyaan nih sendiri. Kakak sebelumnya ya pernah takut gagal nggak masuk? Gimana cara Kakak menghadapi rasa takut itu, Kak? Kan pasti semua orang ada gitu. Iya. Perasaan gagal, perasaan takut itu wajar banget sih, dan aku sebagai manusia yang normal gitu, aku jujur aku ngalamin, bahkan sering banget aku ngalamin kayak aku udah belajar banyak, kira-kira worth it nggak sih aku belajar kayak gini? Jangan-jangan pas aku belajar udah 6 bulan aku belajar, udah distance sama orang, tapi ujung-ujungnya nanti aku nggak keterima gitu. Itu sebenarnya ada juga pikiran kayak gitu. Cuman cara aku nenangin diri aku pribadi itu ada dengan ya aku mensiasati dengan apa ya, positive mindset aja gitu. Misalkan kayak sebelum aku misalkan H-1 aku ujian gitu, aku kayak insecure atau apa segala macem. Nah, sebenarnya cari tahu dulu insecure tuh karena apa. Mungkin karena aku ngerasa oke, aku materi yang aku pelajari itu sebenarnya kurang banyak. Aku waktunya juga kurang banget. Itu yang jadi aku insecure gitu, yang jadi pikiran. Ya udah aku timpalin lagi dengan kasih positive mindset. Enggak, aku tuh udah belajar 6 bulan, aku besok pasti bisa ngerjain soalnya. Jadi itu secara nggak langsung itu nenangin aku banget. Bahkan itu tuh yang sering banget aku tekenin ke orang-orang. Jadi sebelum kalian ujian itu kasih tuh positive mindset ke diri kita sendiri. Jadi kayak secara nggak langsung kita akan lebih pede aja sama diri kita, dan saat kita pede ngerjainnya justru potensi terbaik kita akan keluar. Itu sih yang aku rasain. Jadi pas aku coba nerapin, aku mau ujian modul nih misalkan di kampus, jujur itu sebenarnya waktunya nggak cukup, materinya banyak banget, cuman ya sebelum aku ujian aku tekenin kayak, nih bisa, masa gini aja nggak bisa gitu, masa udah belajar kayak gitu, udah belajar lama tapi nggak bisa, masa ya gitulah gitu, pokoknya banyak positive mindset. Akhirnya secara nggak langsung aku lebih pede ngerjainnya dan lebih kalem aja gitu, kayak udah nggak ada anxiety lain saat aku menjelang ujian gitu. Jadi utamanya sih itu, jadi kayak aku kasih positive mindset ke diriku sendiri gitu. Oke Kak, mungkin kita sudahi aja ya Kak ininya. Oke. Sesi tanya jawabnya. Siap. Terima kasih Kak. Nah sebelumnya ayo kita foto sama-sama terlebih dahulu. Boleh. Mohon dinyalakan semua kamera Zoom-nya. Mama. Aduh. Udah nih, ada yang ini nggak? Ada yang itu nggak?
Aca dihitung, Ca. Oke, sip. Oke. Tunggu sebentar boleh ya, Bu? Boleh. Soalnya belum aktif semua. Oke. Sambil nunggu aja saya mau ngasih tahu. Diaktifkan semua ya kameranya. Iya. Aca, sambil nunggu teman-temannya semua buka kamera, saya udah share link ini Google Form untuk feedback live webinarnya bersama kajian hari ini. Mohon semua nanti anak-anak diisi ya. Termasuk nama untuk narasumber live webinar berikutnya. Bisa kalian tulis di situ. Terima kasih. Karena ini banyak banget ya pesertanya, jadi bakal ada 2 kali pemotretan. Yang siap aja. 1, 2, 3. Sudah, 1 kali lagi. Sudah selesai. Sudah, terima kasih. Acara hari ini sudah berjalan dengan lancar. Ada beberapa poin yang saya catat hari ini, bahwa semua orang pasti bisa masuk PTN, asalkan punya niat yang keras, niat yang gigih, usaha yang sangat keras, dan doa, juga strategi yang tepat. Trik untuk nemuin strategi ini, ialah kita harus tahu passion kita di mana, tujuan kita apa, seberapa besar kemampuan kita, dan bagaimana peluang di PTN yang kita inginkan. Semoga acara ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Selamat berjuang dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jihan. Terima kasih Sama Zuardi dan teman-teman dari OSIS. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru atas kesempatannya. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Oh iya, bagi semuanya jangan lupa diisi ya feedback yang tadi Bu Eni bilang, feedback webinar hari ini. Terima kasih. Oke. Iya. Terima kasih Jihan. Terima kasih anak-anak, Bu Alwia, Pak Pur, Bapak Ibu Guru, dan juga tentunya Aca. Boleh kasih applause dulu untuk Jihan dan juga Aca. Keren banget hari ini. Pak Pur mau menyapa Jihan lagi? Tadi sudah menyampaikan terima kasih. Terima kasih Jihan, Pak Pur dan guru-guru akan berdoa untuk kesuksesan Jihan. Amin. Ya, dan kesuksesan seluruh siswa dan siswi SMA Al-Zuardi. Amin. Ya. Terima kasih Pak Pur. Masih ada nggak ya Bu Al? Bu Al nggak ada ya? Pak Denny mau bicara sebentar, saya bilang ke operator ya. Pak Denny mau menyapa Jihan. Pak Denny juga jadi salah satu guru yang membimbing saat lomba-lomba ya. Oh iya, kita pernah lomba bareng di Bangka ya. Kalian dia sama Bu Eni juga ya. Itu jadi salah satu pengalaman banget sih itu. Gerhana apa ya waktu itu ya? Gerhana matahari total. Itu sampai sekarang loh Bu Eni, itu benar-benar pengalaman yang nggak dilupakan banget. Bahkan sampai aku kuliah pun itu benar-benar keren banget deh itu. Iya, benar-benar. Mungkin Pak Denny tadi mau masuk ya? Pak Denny?
Halo Jihan, apa kabar? Oh, nggak bisa ya? Baik, Pak Eni. Oh. Udah hebat ya, alhamdulillah. Aduh. Senang ketemu Jihan lagi. Iya, sama senang juga Pak Deni dan guru sebenarnya yang lain jadi flashback lagi ke masa-masa SMA. Iya, tadi nyebut-nyebut di apa? Di Bangka ya, ingat kehabisan sinyal. Ingat nggak? Iya, ingat banget. Karena ngeyel, suruh bikin PPT, bikinnya di Prezi. Tapi waktu itu. Iya, seru banget itu. Berubah lagi. Iya, pengalaman yang menyenangkan dan Jihan saat itu. Karena ketemu GMT, Gerhana Matahari Total itu 83 tahun, berapa tuh? Baru terbang lagi. Iya, benar-benar itu kalau kita nggak di support juga sama Lazuardi, kita nggak mungkin bisa lolos dan bisa berangkat ke Bangka sih pada saat itu. Amin, ya. Ya, harapan kami semua Bapak Ibu Guru, semoga Jihan tetap sukses, bisa lulus tepat waktu insya Allah, juga bisa terus mengeksplorasi kemampuannya, juga bisa bermanfaat bagi semua, terutama untuk adik-adik kelasnya, memberikan tips dan saran-saran untuk menuju kesuksesan. Seperti itu. Mungkin daripada ini cukup, Jihan. Terima kasih banyak ya udah mau meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, saran, dan sebagainya untuk adik kelas kalian. Semoga nih doain adik-adik kelasnya walaupun dalam pembelajaran online, mereka tetap semangat dan terus mengejar prestasi yang seperti kamu tadi sampaikan. Iya, makasih Pak Denny. Bu Alwia mau menyampaikan sesuatu, silakan Bu Al, sudah di-unmute kan? Ya, terima kasih Jihan, terima kasih tidak terkira dari Bu Alwiyah dan dari SMA Lazuardi. Tadi keren banget, insya Allah jadi inspirasi buat adik-adik kamu semua ya. Dan mudah-mudahan juga Jihan sukses terus, insya Allah. Salam buat Kak Amira dan juga buat orang tua di sana. Sebetulnya Bu Alwiyah sudah siapkan sedikit bingkisan buat Jihannya di Bali. Ya. Mudah-mudahan kapan-kapan kita ketemu ya di Jakarta atau di Bali, insya Allah. Ya, makasih banyak Jihan ya. Terima kasih kembali Bu. Oke, mungkin akhirnya selesai sudah acara live webinar di bulan ini bersama Jihan Nadira, alumni SMA Lazuardi Angkatan 14 yang juga seorang digital creator dan mahasiswi semester 6 Universitas Indonesia. Dan siapakah nanti narasumber di live webinar bulan September 2020? Kalian juga bisa kasih usul melalui Google Form yang sudah saya share di chat room. Silakan sekalian tulis usulan nama narasumber yang memang ingin kalian tampilkan di live webinar bulan berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya dan kerjasamanya semua, Lazuardians. Semoga live webinar hari ini menginspirasi dan memberikan manfaat buat kita semua. Nantikan juga tayangannya melalui YouTube channel SMA Lazuardi GCS. Sampai ketemu lagi dan selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jihan, nanti kita ngobrol di belakang. Bu Eni, siap. Tadi baca chat juga ada Bu Ika, ada banyak guru-guru jadi kangen sama guru-guru di Lazuardi. Mungkin nanti Mas Operator bisa di-unmute semua guru-guru pengen menyapa Jihan muridnya. Mungkin ini, iya, masih live ya Bu Eni ya? Nah, pengen ngobrol karena memang di setting. Hai Jihan. Oh, Bu Eni, saya kira-kira masih di sini aja atau? Boleh, Aca udah boleh keluar. Ini Amira apa Jihan nih? Jihan start. Ini Amira apa Jihan sih? Aduh, malu. Bu Eni ini BTW masih live ya?
Masih. Untuk anak. Jihan, Amira.